مثلا لايك سبسكرايب وشير. اهلا. Yang namanya labbaik Allahumma labbaik terus dikumandangkan supaya kita benar-benar ingat labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami datang memenuhi panggilan. Ini yang harus diingat, karena satu perkara yang kita lakukan menjadi sebuah nilai atau tidak itu tergantung. Bapak Ibu pakai sendal yang perintahkan oleh baginda Nabi, apalagi hafal doanya, Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a. Ini akan lebih, dia punya nilai. Makanya Rasulullah katakan innamal a'malu binniyat, tergantung niatnya. Mau pakai baju yang bagus ke Masjidil Haram untuk dilihat manusia, dapatnya cuma di situ saja. Dapatnya hanya dilihat oleh manusia saja. Akan tetapi kalau niatnya ke Masjidil Haram dengan pakaian yang bagus, seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khudzu zinatakum ilal masajid. Kalian kalau mau masuk ke masjid, pakailah pakaian yang bagus. Kemudian pergilah dengan tenang. Alaikum bis sakinati wal waqar. Itu yang azan siapa itu? Jadi belum waktu azan. Alaikum bis sakinati wal waqar. Jalannya dengan tenang dan tidak terburu-buru. Maka itu akan menjadi sebuah pahala yang besar. Maka niat kembali luruskan. Yang kemarin sudah mulai bengkok lagi, kiri kanan, harus dilihatkan lagi, diniatkan lagi, diluruskan lagi. Yang kemarin sudah mulai agak bengkok ke kanan dan ke kiri, yang kemarin belum melurus karena Allah, ayo tarik lagi niat kita, ingetin bahwasannya datang ke sini bukan karena apapun, akan tetapi karena Allah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah cuma satu. Waktu itu beliau mengatakan, ini hadis adanya di Sahih Bukhari. Pertama kali, padahal babnya itu tentang turunnya wahyu pertama kali kepada baginda Nabi. Tapi hadis yang disampaikan Imam Bukhari adalah tentang niat. Segala sesuatunya bergantung terhadap niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Maka setiap orang punya niatnya. Saya ingatkan lagi nanti, saya nggak bisa mencegah Bapak Ibu, mengatur Bapak Ibu nanti di Arafah, nanti di rumah transit, masih bisa saya arahkan. Tapi nanti kalau di Arafah ada yang tidur, berapa tahun kita nunggu, berapa tahun kita sudah tidak diperbolehkan masuk ke tanah haram. Tapi nanti pada saat Arafah banyak orang-orang yang lalai. Saya cuma ingatkan, ayo Bapak Ibu kembali semprotin mukanya supaya tidak tidur. Arafah cuma 6 jam. Dari mulai tergelincirnya matahari sampai nanti mungkin kita akan menyelesaikannya sampai maghrib. Siapa yang kuat di antara kita ini yang berzikir sampai 1000 kali la ilaha illallah? Itu 6 jam dipotong nanti dengan makan, dengan istirahat dan lain sebagainya. Maka kuatkan niat kita benar-benar. Setiap orang punya niatnya, kata Rasulullah. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih. Maka yang diambil contohnya adalah hijrah. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, hijrah ini bukan hal yang sangat mudah. Bapak Ibu kemarin datang ke Jabal Sur, diceritakan bagaimana Rasulullah hijrah berada 3 hari 3 malam di atas Jabal Sur. Untuk siapa? Untuk kita umatnya. Lalu bagaimana Sayyidina Abdurrahman bin Auf yang terkenal kaya di sini, waktu hijrah tidak membawa sepeser harta pun. Bagaimana Sayyidina Utsman yang terkenal saudagar hebat, untanya sampai ribuan, ditinggalkan tanpa satu dibawa, sedikit pun nggak ada. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah,
Tidak lagi peduli di sini siapapun orang kaya yang miskin, nggak ada. Tidak memandang status. Sampai nanti kalau misalnya ada orang yang sampai tega pada saat haji nanti mengatakan bahwasannya ada fasilitas yang kurang. Saya sudah bayar ratusan juta, saya sudah bayarin, saya punya posisi ini, saya punya posisi ini, kok masih membawa jabatan dunia di buminya Allah, di tempat yang dibanggakan oleh Allah kepada para malaikatnya, maka dia benar-benar orang yang merugi. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi. Yang hijrahnya benar-benar karena Allah, maka dia akan menemukan pahalanya di sisi Allah, dan Allah akan menjadikan Rasulnya menjadi orang yang mensyafaatinya di yaumil qiyamah. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Tapi kalau hijrahnya untuk dunia yusibuha, saya di sini nggak punya apa-apa, di Mekah nggak punya apa-apa, nanti di Madinah akan diberikan tempat mungkin yang lebih enak, diberikan tempat yang lebih enak, ada pekerjaan yang lebih matang. Kalau hijrahnya karena dunia, kalau hajinya karena dunia, karena berangkat hajinya karena dunia, karena biar dipanggil Pak Haji, karena biar dipandang oleh masyarakat, karena sesuatu apapun yang berkaitan dengan dunia, awim ra'atin yusibuha, atau ada perempuan yang diincar, atau ada jabatan yang diincar, atau ada pangkat yang diincar, maka Allah akan berikan itu semuanya, dan dia tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, ayo kembalikan lagi niat kita. Mau apa kita kesini? Tanya kepada diri kita, minta sama Allah, ya Allah, kami datang ke sini untuk memenuhi panggilan-Mu, benar-benar memenuhi. Saya ingatkan, ya Allah, layaknya seperti menjadi seorang tamu. Maka kalau orang menjadi tamu, maka akan dimuliakan oleh orang yang dikunjunginya. Maka Allah akan memuliakan kita dengan kemuliaan yang sangat mulia. Sampai Allah katakan bahwasanya Allah nanti akan membanggakan para manusia di hadapan para malaikat yang terkenal dengan tasbih dan sujudnya, ibadahnya. Tapi malaikat semuanya kalah dibandingkan para manusia. Maka jamaah dimuliakan Allah, balik lagi, ayo luruskan niatnya, kembalikan niatnya, supaya kita benar-benar menjadi makhluk-makhluk yang benar-benar bertata krama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, juga nanti bertata krama di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Maka kita akan pulang membawa oleh-oleh yang tidak perlu kita gaung-gaungkan, akan tetapi sudah Rasulullah katakan, orang yang hajinya mabrur, orang yang hajinya baik, mabrur itu artinya baik, maka dia tidak akan dibalas dengan sesuatu yang pantas kecuali surganya Allah yang paling tinggi nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya ingatkan kembali kepada jamaah, meluruskan niatnya. Mohon maaf kurang lebihnya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap-siap juhur. Sebelum baru ke masjid. Satu yang ngirim-ngirim. Oh.
Jam berapa ini Pak? Jam berapa? aja Bu, yakin. لا تنسى اللايك والسبسكرايب والشير.